Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Warung Seram Bu Asi. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Warung Seram Bu Asi. Di sebuah desa yang kecil tersembunyi di balik hutan lebat, terdapat sebuah warung tua milik seorang wanita yang dikenal dengan nama Bu Asi. Warung itu berdiri di pinggir desa, di jalan setapak yang menuju ke arah hutan. Meskipun warungnya sederhana dan terlihat lusuh, Bu Asi selalu dikenal sebagai wanita yang ramah dan juga murah senyum. Setiap pagi ia membuka warungnya dengan penuh semangat, melayani warga yang datang membeli kebutuhan sehari-hari. Namun di balik senyumannya yang ramah, ada sesuatu yang membuat warga merasa tidak nyaman. Warung Bu Asi selalu tampak berbeda saat malam tiba. Ketika matahari mulai tenggelam dan bayangan panjang menutupi desa, suasana di sekitar warung berubah menjadi mencekam. Angin malam seringkali berhembus kencang di sekitar warung itu, membuat pintu kayu berderit dan dedaunan di pohon-pohon besar bergemerisik tak henti-henti. Bu, kenapa warung Bu Asi selalu terdengar aneh kalau malam? Tanya Wati, seorang ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari warung itu. Pada saat suatu sore saat membeli beras, Bu Asi pun hanya tersenyum tipis sambil menyerahkan kantong beras. Ah, itu cuma suara angin, Bu. Warung ini kan dekat hutan. Biasalah ada suara-suara aneh. Jangan dipikirkan. Namun Wati tak bisa menghilangkan perasaan aneh yang merayapi tubuhnya setiap kali dia melewati warung itu di malam hari. Warga lain pun merasakan hal yang sama. Mereka sering mendengar suara-suara aneh, seperti suara bisikan atau suara langkah kaki dari dalam warung ketika warungnya itu sudah tertutup. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan hitam melintas di depan jendela warung, seolah-olah ada seseorang yang mengintip dari dalam. Pak Budi, tadi malam saya lihat bayangan hitam di jendela warung Bu Asi. Seram sekali, Pak. Cerita Pak Anton, salah satu warga kepada Pak Budi yang sedang duduk di pos ronda. Pak Budi pun hanya mengangguk sambil merapatkan jaketnya. Saya juga pernah lihat, Ton. Waktu itu sekitar jam 11 malam. Saya lewat situ, dan dari dalam warung terdengar suara orang merintih. Tapi pas saya dekati, gak ada siapa-siapa, hanya gelap. Serem ya, Pak. Tapi kok Bu Asi itu kelihatannya baik-baik ya? Gak mungkin ada apa-apa. Balas Pak Anton, meski di dalam hatinya itu ada keraguan. Kabar tentang warung Bu Asi mulai menyebar. Anak-anak kecil seringkali dilarang oleh orang tua mereka untuk bermain terlalu dekat dengan warung itu, terutama pada saat malam tiba. Suasana di sekitar warung terasa begitu tegang setiap kali matahari sudah terbenam. Bahkan para pemuda desa yang biasanya suka berkumpul dan bercanda hingga larut malam, kini mereka pun mulai menghindari area warung tersebut. Sementara itu, di balik tembok kayu usang warungnya, Bu Asi sedang menjalani malam-malamnya dengan tenang. Tak ada satupun orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam warung itu saat pintunya tertutup sangat rapat. Warung yang pada siang hari tampak biasa saja, berubah menjadi tempat yang penuh misteri begitu malam telah menjelang. Pada suatu malam, ketika desa sudah sepi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, sebuah peristiwa aneh terjadi oleh Pak Joko. Pak Joko yang baru saja pulang dari ladang, dia pun melewati warung Bu Asi. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan Pak Joko juga merasakan bulu kuduknya berdiri semua. Ia lalu mempercepat langkahnya berharap segera sampai di rumahnya. Namun saat dia melintasi warung, ia mendengar suara yang membuatnya berhenti seketika.
Joko, tolong aku. Suara serak itu terdengar dari arah warung. Pak Joko pun terdiam. Wajahnya pucat pasi, ia mengenali suara itu. Suara yang tak mungkin ia dengar lagi. Itu adalah suara istrinya Sari yang telah meninggal 2 bulan lalu karena sakit. Dengan gemetar Pak Joko pun menoleh ke arah warung. Pintu warung itu sedikit terbuka dan dari celahnya ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seolah membeku. Di dalam warung itu berdiri seorang wanita dengan wajah pucat. Rambutnya acak-acakan dan matanya yang kosong menatap lurus ke arahnya. Itu adalah Sari, istrinya. Pak Joko pun terpaku di tempatnya, antara percaya dan tidak. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Sari yang berdiri di sana tersenyum samar lalu perlahan mendekat ke arah pintu. Joko, pulanglah. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan. Tiba-tiba pintu warung pun tertutup dengan keras. Pak Joko pun terjatuh ke tanah, keringat dingin mengalir di wajahnya. Dan tanpa berpikir panjang, ia pun bangkit dan berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Dia pun meninggalkan warung Bu Asi di belakangnya. Pada keesokan harinya, Pak Joko ditemukan tergeletak pingsan di depan rumahnya. Saat ia sadar, wajahnya penuh ketakutan dan ia hanya bisa menggumamkan satu kalimat berulang-ulang. Dia datang dari warung itu, dia datang untukku. Ucapnya seraya ketakutan. Desa yang tadinya tenang kini dipenuhi oleh ketakutan. Dan warung Bu Asi sekarang menjadi pusat dari segala kengerian yang menyelimuti mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di warung itu? Mengapa suara-suara aneh dan bayangan hitam terus menghantui desa? Mitos tentang warung Bu Asi pun semakin lama semakin menguat. Dan tak ada yang tahu apakah itu hanya sekedar cerita atau kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Singkat cerita, di desa itu ada sekelompok anak muda yang dikenal dengan rasa penasaran mereka. Mereka adalah Sandi, Santi, Budi, dan Tika. Kisah tentang warung Bu Asi yang lebih seram dan penuh misteri menjadi topik pembicaraan di antara mereka. Mereka juga merasa tertantang untuk menyelidiki kebenaran cerita-cerita yang beredar. Tepatnya pada suatu malam setelah berdiskusi panjang, mereka pun memutuskan untuk mengunjungi warung Bu Asi dan mencoba berbicara langsung dengan pemiliknya. Malam itu bulan pun bersinar redup di langit, dan angin dingin berhembus lembut saat mereka berjalan menuju warung Bu Asi. Suasana desa sudah sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan burung hantu dari kejauhan. Mereka pun berhenti sejenak di depan warung yang tampak seperti biasa. Hanya saja ada perasaan aneh yang menggelayuti hati mereka. Dika, kau yakin kita harus masuk ke sini malam-malam begini? Tanya Santi dengan nada cemas. Dika pun saat itu hanya membalasnya dengan tersenyum tipis. Tenang San, kita hanya berbicara dengan Bu Asi. Lagi pula, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung ini. Mereka pun masuk ke dalam warung itu. Pintu kayu pun berderit saat Andi mendorongnya dengan perlahan. Di dalam Bu Asi sedang duduk di belakang meja, menyiapkan beberapa bungkusan kecil. Dia pun tersenyum menyambut mereka. Namun senyumnya itu terasa dingin. Anak-anak, ada apa? Malam-malam begini kok datang ke warung? Tanya Bu Asi dengan suara pelan, matanya pun memandang tajam ke arah mereka. Andi yang paling berani di antara mereka maju dan menjawab. Kami hanya ingin berbicara, Bu. Kami sering dengar cerita-cerita aneh tentang warung ini. Kami penasaran, apa benar ada sesuatu yang tidak biasa di sini? Bu Asi pun hanya tersenyum samar, tetapi matanya tetap waspada. Ah, cerita-cerita seperti itu cuma omong kosong, Nak. Ini hanya warung tua biasa. Orang-orang suka melebih-lebihkan. Namun saat malam semakin larut, keanehan-keanehan pun mulai terasa. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang dari arah jendela yang sedikit terbuka, membuat lilin di meja berkedip-kedip. Budi yang berada di dekat jendela pun merasa seperti ada yang memperhatikannya dari luar. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Bu Asi pun tampak semakin gelisah. Ia melihat jam dinding dan kemudian berkata dengan nada yang sedikit mendesak. Anak-anak, sebaiknya kalian pulang sekarang. Malam sudah larut, dan ini bukan waktu yang baik untuk berada di luar rumah. Mereka pun saling berpandangan.
merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bu Asih. Namun karena suasana semakin tidak nyaman, mereka pun memutuskan untuk pulang. Saat mereka meninggalkan warung, Santi merasakan tatapan tajam dari dalam arah warung, seolah ada yang mengawasi mereka pergi. Malam itu pun setelah kembali ke rumah, Santi merasa tidak bisa tidur. Pikirannya terus menerawang mengingat kembali percakapan mereka dengan Bu Asih. Namun saat ia akhirnya terlelap, mimpi buruk pun menghampirinya. Di dalam mimpi itu, ia melihat sosok wanita dengan wajah pucat dan mengerikan yang berdiri di depan warung Bu Asih. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong, bibirnya pun tersenyum dengan tatapan yang dingin. Santi pun terperangkap dalam mimpi itu. Dia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap sosok yang menyeramkan tersebut. Wanita itu pun perlahan-lahan mendekat kepada Santi, dan Santi juga merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. "Jangan kembali ke sini," bisik suara wanita itu dengan nada yang sangat menyeramkan. Santi pun terbangun dengan nafas tersengal dan keringat dingin membasahi wajahnya. Jantungnya berdetak kencang dan matanya mencari-cari kepastian bahwa ia masih berada di kamar tidurnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah sosok wanita itu benar-benar ada di dekatnya. Pada keesokan paginya, Santi pun menceritakan mimpi buruknya itu kepada Andi, Budi, dan Dika. Mereka pun terdiam, wajahnya mereka sama-sama pucat. Tanpa Santi sadari, ketiga temannya itu juga mengalami hal yang serupa. Mereka semua bermimpi tentang wanita yang sama, sosok dengan wajah mengerikan yang muncul dari dalam warung Bu Asih. "Ada sesuatu yang tidak beres di sana," kata Dika dengan suara pelan. "Aku rasa kita harus kembali ke warung itu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan lagi sekedar cerita." Namun tanpa mereka ketahui, keputusan untuk kembali ke warung itu akan membawa mereka lebih dalam ke dalam misteri yang jauh lebih gelap dan mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu kini telah memperhatikan mereka. Rasa penasaran yang terus mengusik membuat Andi, Santi, Dika, dan Budi memutuskan untuk kembali ke warung Bu Asih. Mereka sepakat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar cerita seram di balik tempat itu. Kali ini, mereka membawa kamera dan juga perekam suara, berharap bisa menangkap bukti dari apa yang selama ini membuat warga desa merasa sangat ketakutan. Malam itu mereka pun berkumpul di rumah Andi sebelum berangkat. Suasana tegang terasa di antara mereka, namun tidak ada yang mengungkapkannya. Santi pun berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya untuk menjawab rasa penasaran. Namun perasaan tak nyaman terus menghantuinya sejak mimpi buruk yang dialaminya tadi malam. "Aku rasa kita harus hati-hati. Kalau ada yang aneh, kita segera pergi. Setuju?" kata Santi, suaranya pun terdengar gemetar. Andi pun lalu mengangguk. "Iya, kita harus cepat. Tidak usah lama-lama di sana." Mereka pun berjalan dalam keheningan menuju warung Bu Asih. Langit malam gelap tanpa bintang, dan hanya cahaya bulan yang samar-samar menerangi jalan setapak. Saat mereka mendekati warung, suasana semakin mencekam. Warung itu tampak sunyi, namun lampu di dalamnya masih menyala, menciptakan bayangan yang panjang dan juga mengerikan di tanah. "Mengapa lampunya masih menyala? Padahal kan warungnya sudah tutup," bisik Dika menatap ke arah warung dengan curiga. Mereka pun memutuskan untuk tidak masuk melalui pintu depan. Sebaliknya mereka berkeliling ke bagian belakang mencari cara untuk mengintip ke dalam tanpa ketahuan. Jendela belakang warung itu tertutup tirai tipis, namun mereka bisa melihat bayangan di dalam. Dengan hati-hati, Andi pun mengarahkan kameranya ke jendela, sementara yang lain menahan nafas takut terdengar oleh siapapun yang ada di dalam. Di balik tirai itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka seolah membeku. Bu Asih pun sedang duduk bersimpuh di depan sebuah altar kecil. Di atas altar itu terdapat beberapa sesajen, antara lain buah-buahan, kemenyan, dan juga lilin yang menyala redup. Namun yang paling mengejutkan adalah ada sekali banyak boneka-boneka yang tertata rapi di sekeliling altar itu. Boneka-boneka itu menyerupai warga desa dengan pakaian dan ciri-ciri yang sangat mirip. Ada boneka yang memakai topi milik Pak Budi, dan ada juga yang memakai kalung yang biasa dipakai oleh Ibu Wati. Santi pun menutupi mulutnya, berusaha menahan teriakan. Itu boneka Pak Budi dan Bu Wati," bisiknya dengan suara gemetar.
Mereka pun terus mengamati, merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bu Asih pun mulai berdoa. Suaranya rendah dan bergumam dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Perlahan-lahan udara di dalam warung pun terasa semakin berat, seolah ada kekuatan gelap yang muncul dari dalam altar itu. Tiba-tiba salah satu boneka di altar itu pun bergerak. Boneka yang menyerupai Pak Budi pun bergetar dengan pelan. Matanya pun yang kecil dan kosong menatap lurus ke arah mereka. Detik itu juga, wajah Bu Asih berubah drastis. Wajah yang tadinya ramah dan lembut kini menjadi menyeramkan, dengan mata yang hitam pekat dan senyum yang bengkok. Kulitnya juga terlihat pucat dan kaku seperti mayat yang telah lama mati. "Dika, kita harus pergi sekarang," desis Andi, suaranya pun menjadi panik. Mereka pun lalu bergegas mundur, berlari menjauh dari jendela tanpa menoleh lagi. Hati mereka berdegup dengan kencang dan keringat dingin mengalir di wajah mereka. Namun di tengah pelarian mereka, Budi tiba-tiba saja berhenti. "Budi, cepat! Kita harus pergi!" teriak Andi sambil menoleh ke belakang. Tapi Budi hanya berdiri diam, matanya terpaku pada sesuatu di depan warung. Perlahan tanpa berkata apa-apa, ia pun mulai berjalan ke arah pintu warung, seolah ada yang memanggilnya. Teman-temannya yang panik pun segera mengejar, mencoba menghentikannya. "Budi, jangan masuk ke sana!" jerit Santi menarik lengannya dengan putus asa. Namun Budi seolah berada dalam trance. Dia tak merespon apapun yang mereka katakan. Tangannya pun meraih gagang pintu warung, dan saat ia membukanya, suara derit yang mengerikan menggema di malam itu. Di dalam Bu Asih menatapnya dengan senyum yang sangat menyeramkan, seolah-olah sudah menunggu kedatangannya. "Budi, apa yang kau lakukan?" Dika pun mencoba menarik Budi kembali, tetapi tubuh Budi terasa dingin dan kaku, seperti bukan lagi dirinya. Mata Budi pun kini kosong, tak ada lagi kehidupan di dalamnya. Tiba-tiba saat itu, angin pun bertiup kencang berhembus dari dalam warung, mendorong Santi, Andi, dan Dika menjauh. Pintu warung pun tertutup dengan keras, dan mereka tak bisa lagi melihat Budi. Mereka mencoba membuka pintu namun tidak berhasil. Terdengar juga suara tawa kecil Bu Asih dari dalam. Semakin lama semakin keras hingga berubah menjadi suara tawa yang sangat mengerikan. "Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelamatkan Budi," teriak Dika, matanya penuh ketakutan. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, pintu warung terbuka kembali dengan tiba-tiba. Tetapi kali ini warung itu telah kosong. Tidak ada Bu Asih, tidak ada Budi, dan altar dengan boneka-boneka itu pun telah lenyap. Warung itu terlihat seperti warung biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Andi, Santi, dan Dika pun berdiri mematung di depan pintu. Mereka kebingungan dan ketakutan. Suasana di sekitar mereka begitu sunyi, seolah dunia di sekitar mereka berhenti sejenak. Namun di balik ketenangan itu, mereka tahu ada sesuatu yang salah. Budi pun menghilang tanpa jejak dan mereka tidak tahu harus mencari di mana. "Kita harus kembali ke desa dan memberitahu kepada orang-orang," ucap Andi akhirnya. Suaranya pun pelan namun tegas. "Ini bukan lagi hanya misteri. Ini sudah menjadi ancaman nyata." Mereka pun bergegas kembali ke desa, meninggalkan warung Bu Asih yang kini terlihat semakin menyeramkan di bawah cahaya bulan. Namun saat mereka tiba di desa, mereka ini disambut dengan pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Warga desa berkumpul di depan rumah Pak Budi. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Di tengah kerumunan, terlihat Pak Budi tergeletak di tanah. Tubuhnya kaku dan matanya terbuka lebar. Di tangannya juga ia memegang boneka yang sangat mirip dengan dirinya sendiri, lengkap dengan topi dan pakaian yang biasa ia kenakan. "Apa yang terjadi?" Santi pun berteriak, suaranya pecah karena panik. Seorang warga yang menangis mencoba menjelaskan. "Pak Budi tiba-tiba muncul di sini. Tapi dia bukan lagi dirinya. Dia hanya berdiri di sana dengan boneka itu. Lalu tiba-tiba jatuh dan Andi pun merasa seluruh tubuhnya gemetar. Apa yang terjadi pada Budi di warung itu? Bagaimana ia bisa kembali ke desa dengan cara seperti ini? Mereka pun hanya bisa berdiri terpaku, menatap tubuh tak bernyawa Pak Budi yang terbaring di tanah, sambil memegang boneka yang menjadi saksi bisu dari kengerian yang baru saja mereka hadapi. Namun ini belum berakhir.
Mereka tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang mengintai di balik kegelapan malam itu. Menunggu untuk menyerang mereka pun yang mencoba menggali terlalu dalam. Setelah kejadian mengerikan di depan rumah Pak Budi, suasana di desa menjadi semakin mencekam. Warga yang sebelumnya hanya mendengar cerita tentang warung Bu Asih, kini merasakan teror itu secara langsung. Setiap malam desa terasa begitu sunyi dan juga menyeramkan. Warga memilih mengurung diri di rumah sebelum gelap, sementara rasa takut semakin merajalela. Desas-desus tentang kehilangnya Pak Budi dan kembalinya dia dalam keadaan aneh menyebar dengan cepat. Warga pun mulai menghindari keluarga Pak Budi, dan mereka pun yang berani bicara mengisyaratkan bahwa dia telah diambil oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan nalar. Meskipun demikian, tidak ada yang berani secara langsung menuduh atau bahkan mendekati warung Bu Asih. Setiap kali seseorang menghilang, boneka baru muncul di sana, menambah rasa takut dan misteri yang telah menyelimuti desa itu. Teman-teman Budi, Andi, Santi, dan Dika terjebak dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Mereka merasa bersalah karena telah memulai penyelidikan itu, seolah-olah mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di dalam warung tua tersebut. Kegelisahan mereka pun semakin menjadi-jadi saat Budi kembali ke rumahnya pada suatu malam. Namun ini bukanlah Budi yang ia kenal. Budi yang kembali ke desa bukan lagi sosok ceria dan penuh semangat seperti dulu. Ia kini menjadi sosok yang dingin dan pendiam. Mata Budi yang dulu hidup dan penuh tawa kini terlihat kosong, seolah tak lagi memancarkan kehidupan. Setiap kali teman-temannya mencoba berbicara dengannya, Budi hanya menatap mereka dengan pandangan hampa dan senyuman tipis yang membuat bulu kuduk berdiri semuanya. "Apa kau baik-baik saja, Bud?" tanya Andi dengan hati-hati pada suatu hari ketika mereka ini bertemu di jalan. Budi pun saat itu hanya mengangguk dengan pelan, namun tanpa berkata apa-apa. Andi juga merasakan hawa dingin dari tatapan Budi yang tak beralih darinya. Ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Budi pun juga mulai menghilang di malam hari. Setiap malam tanpa ada yang tahu kemana, Budi akan meninggalkan rumahnya dan tidak kembali hingga pagi. Keluarganya sangat khawatir, tetapi mereka juga merasa takut untuk menghadapi kenyataan di desa kecil itu. Semua orang tahu bahwa Budi yang kembali bukanlah Budi yang mereka kenal. Malam-malam semakin terasa panjang dan menakutkan. Mereka yang biasanya penuh dengan suara kehidupan kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan juga mati. Angin malam berembus kencang membawa bisikan-bisikan yang tak dapat dipahami. Setiap kali ada suara aneh terdengar dari luar, warganya bisa berdiam diri dalam ketakutan, berharap bahwa mereka tidak akan menjadi korban-korban berikutnya. Sementara itu, Andi, Santi, dan Dika mulai merasa terisolasi dari orang lain. Mereka tahu bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya dia sentuh, dan perasaan bersalah itu menghantui setiap langkah mereka. Namun rasa takut untuk berbicara atau mencari bantuan dari orang lain membuat mereka terperangkap dalam lingkaran setan yang menyesakkan. Pada suatu malam, Santi yang merasa tak tahan lagi dengan situasi ini, dia pun memutuskan untuk menemui Andi dan Dika di rumah Andi. Mereka pun duduk di ruang tamu yang remang-remang, dengan wajah penuh kecemasan dan ketakutan yang tak bisa mereka sembunyikan. "Kita tidak bisa harus seperti ini terus," kata Santi akhirnya kepada mereka berdua. "Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menghentikan semua ini sebelum ada orang lain yang menghilang." Andi pun mengangguk mendengar ucapan dari Santi. Namun saat itu suaranya terdengar lelah. "Tapi apa yang bisa kita lakukan, San? Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Warung Bu Asih itu bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang gelap di sana, sesuatu yang jauh lebih besar dari kita." Dika yang sejak awal selalu berusaha tenang, kali ini tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Kita harus bicara dengan Budi lagi. Dia mungkin tahu sesuatu. Tapi aku takut dia bukan lagi Budi yang kita kenal." Setelah perdebatan panjang, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencoba berbicara dengan Budi pada keesokan harinya. Mereka berharap bahwa mereka ada perubahan besar dalam diri Budi. Masih ada sisa-sisa temannya yang bisa mereka ajak bicara. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di warung Bu Asih malam itu, dan apakah ada cara untuk menghentikan semua ini.
Ketika pagi tiba, mereka pun menuju rumah Budi dengan hati yang berat. Keluarga Budi menyambut mereka dengan wajah cemas. Namun mereka membiarkan ketiga sahabat itu masuk dan menemui Budi di kamarnya. Budi pun duduk di tepi tempat tidurnya, menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong yang sama seperti sebelumnya. Dia pun tampak seperti seseorang yang hidup di dunia yang berbeda, jauh dari kenyataan. Andi pun mendekatinya dengan hati-hati. "Budi, kami ingin bicara denganmu. Kami tahu ada sesuatu yang salah. Tolong katakan kepada kami, apa yang sebenarnya terjadi malam itu di warung Bu Asih?" Budi pun tidak segera merespon. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya berbicara. Dan ketika itu terjadi, suaranya pun terdengar seperti bisikan dari tempat yang jauh. "Kalian tidak seharusnya kembali ke sana. Dia sudah merhatikan kalian." Budi bergumam, matanya masih terpaku ke jendela. "Dia sudah memilih kalian." Dada Santi pun berdebar dengan keras. "Siapa yang kau maksud, Bud? Siapa dia?" Budi menoleh perlahan dan ketika mereka melihat matanya, mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Mata Budi tidak lagi memancarkan kehidupan, melainkan kegelapan yang dalam dan tak terbatas. Mereka merasa seperti ditarik ke dalam jurang yang tak berujung saat menatap mata itu. Bu Asih, dia bukan manusia. Budi berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. Dia adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang tak seharusnya berada di sini. Dia mengambil jiwa-jiwa yang dia inginkan, dan dia juga sudah memutuskan siapa yang akan menjadi miliknya selanjutnya. Andi pun mencoba menarik nafas, tetapi udara terasa begitu berat. Apa maksudmu, Bud? Siapa yang dia inginkan?" Namun sebelum Budi bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Langkah-langkah itu terasa lambat, berat, dan penuh ancaman. Pintu kamar pun tiba-tiba terbuka, dan di sana berdiri sosok yang membuat darah mereka berhenti mengalir. Bu Asih pun berdiri di ambang pintu dengan senyum dingin yang sama seperti yang mereka lihat ketika di warungnya. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan auranya begitu mengerikan. Namun yang paling mengerikan adalah boneka yang dia bawa di tangannya. Boneka yang sangat mirip dengan Dika. Dika pun mundur, matanya melebar karena ketakutan. "Tidak, ini tidak mungkin." Bu Asih pun melangkah masuk, tatapannya tertuju pada Dika. "Sudah waktunya, nak. Kau sudah kupilih." Andi dan Santi pun mencoba melindungi Dika, tetapi tubuh mereka terasa berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka di tempat. Bu Asih pun semakin mendekat dan ketika dia mengangkat boneka itu, Dika merasakan dingin yang luar biasa menjalar di seluruh tubuhnya. Tubuhnya pun mulai terasa kaku dan dia merasakan sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Aku tidak bisa bergerak. Dika pun berusaha berteriak, tetapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan lemah. Andi dan Santi pun hanya bisa melihat dengan mata terbelalak saat Dika perlahan-lahan menghilang, seolah ditarik ke dalam kegelapan yang ada di balik mata Bu Asih. Wajah Dika pun berubah menjadi pucat, matanya tertutup dan dalam sekejap, dia pun lenyap tanpa jejak. Bu Asih pun menatap kedua anak muda yang tersisa dengan tatapan dingin. "Jangan khawatir, kalian juga akan menyusulnya segera." Kemudian tanpa suara Bu Asih pun menghilang begitu saja, meninggalkan kamar yang tiba-tiba terasa sangat dingin dan sunyi. Boneka yang tadi dia bawa kini tergeletak di lantai tanpa tanda-tanda kehidupan. Andi dan Santi pun terdiam. Otak mereka pun berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka kehilangan Dika, sahabat mereka, dan mereka tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah akhir. Mereka tahu bahwa Bu Asih akan terus memburu mereka satu persatu sampai semuanya hilang. Singkat cerita, ketakutan di desa semakin menjadi-jadi. Setiap orang hidup dalam kecemasan, takut bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya dari kutukan Bu Asih. Ketika hanya tersisa Santi dan Andi dari kelompok teman-teman mereka, ketegangan pun memuncak. Mereka tahu bahwa mereka harus segera bertindak atau semuanya akan berakhir dengan bencana yang lebih besar. Santi yang sebelumnya adalah sosok yang tegar kini tampak lemah dan dilanda rasa bersalah. Kehilangan teman-temannya telah membuatnya menjadi putus asa.
Namun tekad untuk mengakhiri kutukan Bu Asih tetap membara di dalam hatinya. Andi meskipun sangat ketakutan, tetap berada di sisinya. Keduanya pun tahu bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu, maka desa mereka akan terus dihantui oleh teror yang tak terbayangkan. Di tengah keputusasaan, mereka memutuskan untuk menemui seorang dukun tua di desa. Dukun itu dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan pernah menangani kasus-kasus mistis di masa lalu. Mereka berharap bahwa dukun itu dapat memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi Bu Asih dan menghentikan kutukan ini untuk selamanya. Dukun itu tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Saat mereka tiba, dukun tersebut sudah menunggu di luar rumahnya, seolah-olah dia tahu bahwa mereka akan datang. "Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi di desa ini," kata dukun itu dengan suara serak. "Bu Asih bukan manusia biasa. Dia adalah roh jahat yang telah terperangkap di tempat ini dengan lama. Boneka-boneka yang kalian lihat itu adalah media yang dia gunakan untuk menghisap energi kehidupan dari warga desa." Santi pun menelan ludah, mencoba memahami informasi yang baru saja dia dengar. Bagaimana bisa kami menghentikannya? Dukun itu pun menatap mereka dengan mata tajam. "Hanya ada satu cara. Kalian harus menghancurkan altar yang ada di warung itu. Altar itulah sumber kekuatannya. Namun kalian harus berhati-hati. Bu Asih tidak akan membiarkan kalian melakukannya dengan mudah. Dia akan mencoba melawan kalian dengan segala cara." Andi pun mengangguk, meskipun dalam hatinya dia merasa ngeri. Apa yang harus kami bawa untuk melindungi diri? Dukun itu pun memberikan mereka beberapa jimat yang terbuat dari kain putih dengan rajutan mantra di dalamnya. "Pakai ini di leher kalian. Doa-doa ini akan melindungi kalian dari pengaruh jahat Bu Asih. Dan ingat, jangan pernah melepaskannya. Selain itu, bawalah doa-doa ini dan bacakan saat kalian berada di dekat altar. Itu akan melemahkan kekuatannya." Dengan hati yang berdebar-debar, Santi dan Andi menerima jimat dan doa-doa tersebut. Mereka tahu bahwa ini mungkin adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghentikan Bu Asih dan menyelamatkan desa mereka. Setelahnya mereka pun berterima kasih kepada dukun itu. Mereka lalu kembali ke rumah mempersiapkan diri untuk malam yang akan datang. Malam itu mereka pun bersiap-siap untuk menghadapi ketakutan terbesar mereka. Santi dan Andi pun memakai jimat yang diberikan oleh dukun di leher mereka. Merasakan kehangatan aneh dari jimat itu yang memberi mereka sedikit keberanian. Mereka juga membawa doa-doa dalam kertas kecil yang digenggam erat di tangan mereka. Saat bulan mulai meninggi, mereka pun berjalan menuju warung Bu Asih. Suasana desa begitu sunyi dan mencekam, seolah-olah alam pun berhenti bergerak menantikan apa yang akan terjadi pada malam itu. Mereka tidak berbicara satu sama lain, tetapi ketegangan di antara mereka terasa begitu kuat. Ketika mereka tiba di warung, mereka pun berhenti sejenak di depan pintu. Mereka menatap bangunan tua itu yang tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Cahaya redup masih terpancar dari dalam, seperti memanggil mereka untuk masuk. Bau kemenyan pun yang tajam tercium dari dalam, menambah suasana mistis yang menyelimuti tempat itu. Andi menggenggam tangan Santi erat-erat. "Kita bisa melakukan ini. Kita harus bisa." Santi pun mengangguk pelan dan dengan nafas dalam, mereka membuka pintu warung dan masuk ke dalam. Suara pintu yang berderit saat dibuka terasa seperti jeritan yang memecah keheningan malam. Di dalam suasana terasa lebih gelap dan pengap. Warung itu tidak banyak berubah sejak terakhir kali mereka ke sini, namun aura yang mengerikan terasa lebih kuat. Mereka pun langsung menuju ke bagian belakang warung, tempat di mana mereka terakhir kali melihat altar. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Altar itu masih berdiri, namun kini dikelilingi oleh lebih banyak boneka. Setiap boneka tampak semakin menyeramkan, dengan mata yang seolah menatap langsung ke arah mereka. Beberapa boneka bahkan terlihat seperti menangis darah. Di depan altar, Bu Asih pun berdiri dengan punggung menghadap mereka. Wajahnya tidak terlihat, tetapi tubuhnya terlihat kaku, seolah-olah dia tahu bahwa mereka akan datang. Suara gumaman pelan pun terdengar, seperti mantra yang sedang diucapkan membuat suasana semakin menegangkan.
Santi menarik nafas dalam-dalam dan mulai membaca doa yang diberikan oleh dukun. Suaranya pun bergetar pada awalnya, tetapi semakin lama semakin mantap. Andi pun mengikutinya. Dia lalu mengucapkan doa dengan keras, berharap itu akan cukup untuk melemahkan kekuatan dari Bu Asih. Bu Asih pun mencoba menyerang mereka, tetapi cahaya dari jimat mereka membentuk pelindung yang tak terlihat, membuatnya tidak bisa mendekat. Dalam putus asa, Bu Asih pun meraih boneka-boneka di sekeliling altar. Dia mencoba menggunakannya untuk melawan mereka, namun boneka-boneka itu tiba-tiba jatuh ke tanah kehilangan kekuatan mistisnya. Melihat Bu Asih melemah, Santi dan Andi, dia tahu bahwa ini adalah saatnya. Dengan tekad kuat, mereka pun berusaha menghancurkan altar itu. Mereka menendang altar itu hingga roboh, menghancurkan setiap sajian dan benda-benda yang ada di atasnya. Saat altar itu hancur, ruangan dipenuhi dengan cahaya terang yang menyilaukan, dan jeritan Bu Asih menggema semakin keras sebelum airnya menghilang. Warung Bu Asih pun mulai terbakar, api muncul dari setiap sudut ruangan, melahap kayu tua dan barang-barang di dalamnya. Santi dan Andi pun segera berlari keluar, meninggalkan warung itu untuk terbakar hingga habis. Mereka pun menatap dari kejauhan melihat api yang membesar dan membakar semua yang ada di dalamnya. Saat warung itu terbakar, mereka merasa bahwa kutukan Bu Asih akhirnya telah berakhir. Namun meskipun warung itu hancur, perasaan aneh masih menyelimuti mereka, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Ketika api akhirnya padam dan hanya tersisa abu dari warung itu, warga desa pun datang berbondong-bondong ke tempat itu. Mereka terkejut melihat warung Bu Asih terbakar habis, namun sekaligus merasa lega bahwa tempat itu tidak lagi menjadi sumber ketakutan mereka. Namun meski warung Bu Asih telah lenyap, cerita tentangnya tetap hidup. Warga desa mulai mempercayai bahwa roh jahat Bu Asih tidak benar-benar musnah. Mereka percaya bahwa meskipun Bu Asih telah dikalahkan, kekuatannya masih ada di sekitar mereka, menunggu waktu yang tepat untuk kembali lagi. Santi dan Andi pun meskipun berhasil menghancurkan altar dan boneka-boneka itu, dia tidak bisa melupakan apa yang telah mereka alami. Mereka berdua pun tahu bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka pun meninggalkan desa beberapa bulan kemudian, dan mereka mencoba melanjutkan hidup. Tetapi bayangan Bu Asih selalu menghantui mereka. Bertahun-tahun kemudian, cerita tentang Bu Asih pun masih diceritakan oleh penduduk desa. Beberapa mereka mengklaim bahwa mereka melihat bayangan wanita tua sedang berdiri di situ. Malam itu, Santi terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Tubuhnya berkeringat dingin meski udara di dalam kamar apartemennya terasa sejuk. Dia memandangi langit-langit dengan mata kosong, masih terguncang oleh mimpi buruk yang baru saja dialaminya. Dalam mimpi itu, dia kembali ke warung Bu Asih, menyaksikan api yang membakar tempat itu dan mendengar jeritan-jeritan mengerikan dari dalamnya. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Jeritan itu bukan hanya suara Bu Asih, tetapi juga suara-suara yang dikenalnya, suara teman-temannya yang sudah lama menghilang. Santi pun menatap jam dinding saat itu pukul 2 pagi dini hari. Lagi-lagi mimpi buruk yang sama sudah bertahun-tahun sejak mereka meninggalkan desa. Mereka mencoba melupakan semua yang terjadi di sana, namun kenangan itu terus menghantui seolah-olah Bu Asih menolak untuk membiarkan mereka pergi. Dengan tangan gemetar, Santi pun meraih ponselnya dan mengetik pesan singkat kepada Andi, satu-satunya orang yang masih bisa dia ajak berbagi tentang mimpi buruk ini. "Aku mimpi tentang warung itu lagi. Kamu gimana?" Pesan itu pun terkirim dan tak butuh waktu lama bagi Andi untuk membalas. Rupanya dia pun juga terjaga. "Aku juga mimpi buruk. Suaranya semakin nyata, San." Santi pun menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Dia tahu apa yang harus mereka lakukan. Meski rasa takut menghantui pikirannya, mereka ini harus coba kembali ke desa itu. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus mereka hadapi kembali. Pada keesokan paginya, mereka pun bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Andi terlihat lelah, lingkaran hitam di bawah matanya jelas menunjukkan kurang tidur. Mereka pun duduk di sudut ruangan jauh dari keramaian dan berbicara dalam bisikan. "Kita harus kembali ke desa," kata Santi memecah keheningan. "Aku rasa Bu Asih benar-benar belum pergi." Andi pun mengangguk pelan, meski ada ketidakpastian di matanya. "Aku juga merasa begitu sih. Tapi
Apa kita siap untuk kembali ke sana? Semua kenangan itu... Santi terdiam sejenak mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Kita harus, Andi. Kalau tidak, mimpi-mimpi ini akan terus menghantui kita. Dan bukan cuma kita, warga desa juga mungkin dalam bahaya lagi. Andi pun menatap keluar jendela, melihat orang-orang yang berlalu lalang di jalan. Aku dengar dari kabar orang-orang di desa. Katanya ada beberapa orang yang hilang belakangan ini. Dan mereka menemukan boneka di tempat-tempat yang aneh. Seperti waktu itu. Santi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Kita harus segera ke sana sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Mereka pun memutuskan untuk berangkat ke desa pada akhir pekan itu. Perjalanan ke desa terasa sangat panjang, meskipun sebenarnya hanya memakan waktu beberapa jam. Setiap kilometer yang mereka tempuh, kenangan buruk semakin nyata di pikiran mereka. Ketika mereka tiba di gerbang desa, suasana suram langsung menyambut mereka. Jalan-jalan terlihat sepi, rumah-rumah tampak tak terurus, dan angin dingin pun berembus membawa serta aroma lembab dan anyir yang tidak mengenakan. Desa itu tampak seperti tempat yang dilupakan oleh waktu. Tidak ada keceriaan, tidak ada tawa anak-anak yang bermain di jalanan seperti dulu. Bahkan hewan-hewan peliharaan pun tampaknya menghilang. Santi merasakan hawa dingin menjalari tulang belakangnya. Mereka pun berjalan menuju rumah kepala desa, yaitu Pak Surya, orang yang dulu selalu bisa mereka andalkan untuk informasi. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh wajah lelah Pak Surya yang tampak lebih tua dari yang mereka ingat. Garis-garis kerutan di wajahnya semakin dalam, dan tatapannya kosong seperti seorang yang sudah terlalu sering menghadapi kegelapan. Santi, Andi. Pak Surya pun menyapa dengan suara serak. Aku tidak menyangka kalian akan kembali lagi. Apa yang membawamu ke sini? Santi dan Andi pun saling bertukar pandang sebelum menjawab. Kami dengar kabar tentang orang-orang yang hilang dan boneka-boneka itu. Kami pikir mungkin ada hubungannya dengan Bu Asih. Pak Surya pun menghela nafas panjang lalu mengangguk pelan. Aku juga berpikir seperti itu. Sudah lama tidak ada kejadian aneh di sini sejak warung itu terbakar. Tapi beberapa bulan terakhir, semuanya mulai terjadi lagi. Beberapa orang desa menghilang tanpa jejak, dan boneka-boneka itu muncul di tempat-tempat aneh. Kami bahkan menemukan satu di depan rumah ini beberapa minggu yang lalu. Mendengar itu, Santi pun merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Apa ada yang tahu siapa yang memasang boneka-boneka itu? Pak Surya pun hanya menggeleng. Tidak ada yang tahu. Kami hanya menemukannya begitu saja. Tapi aku yakin ini adalah peringatan kalau Bu Asih memang belum pergi, dan dia mungkin akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Santi dan Andi merasa perasaan mencekam merayap semakin dalam. Mereka berdua pun tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu, tetapi mereka belum tahu apa yang harus mereka lakukan. Malam itu Santi dan Andi pun memutuskan untuk tinggal di rumah peninggalan keluarganya yang sudah lama mereka tinggalkan. Rumah itu masih berdiri kokoh di tepi desa, tak jauh dari hutan tempat warung Bu Asih dulu berada. Meskipun sudah lama tidak ditempati, rumah itu masih menyimpan aroma kenangan masa lalu. Namun ada sesuatu yang lain, suasana aneh yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Malam pun semakin larut, dan ketegangan semakin terasa. Angin pun berembus kencang menerbangkan daun-daun kering yang menumpuk di halaman. Santi dan Andi duduk di ruang tamu menatap api yang berkedip-kedip di perapian. Suara-suara malam di luar rumah membuat mereka lebih waspada. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu di depan. Santi dan Andi saling menatap, kemudian berdiri dengan hati-hati. Mereka membuka pintu perlahan dan di luar sana, mereka menemukan sebuah boneka kecil yang diletakkan di depan pintu. Boneka itu terbuat dari jerami, dengan wajah yang terukir kasar. Mata boneka itu pun tampak seolah menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Andi pun menelan ludah dengan susah payah. Ini pasti peringatan. Santi memandang boneka itu dengan perasaan ngeri. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Besok kita harus ke tempat warung itu. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Malam itu, mereka pun tidur dengan perasaan yang was-was. Mimpi buruk kembali menghantui mereka. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Mereka pun melihat Bu Asih berdiri di tengah hutan. Dia tersenyum dengan senyum mengerikan, sementara boneka-boneka jerami bergerak sendiri di sekitarnya. Suara tawa jahatnya menggema memenuhi telinga mereka. Pada pagi harinya, Santi dan Andi pun terbangun dengan tubuh lemas dan pikiran yang kacau. Mereka tahu bahwa apapun yang menanti mereka di hutan, itu akan menjadi pertarungan terakhir. Mereka harus menghadapi Bu Asih dan menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai bertahun-tahun yang lalu. Dengan persiapan sederhana, mereka pun meninggalkan rumah dan berjalan menuju hutan di pinggiran desa, tempat di mana warung Bu Asih pernah berdiri di situ. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menahan mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan ini. Ketika mereka tiba di tempat itu, mereka menemukan bahwa lokasi warung Bu Asih kini tertutup oleh tanaman liar dan pepohonan yang menjulang tinggi. Namun meskipun fisiknya telah lenyap, aura gelap masih terasa di tempat itu. Santi dan Andi pun merasakan hawa dingin yang tidak alami, seolah-olah mereka diawasi oleh mata yang tak terlihat. Mereka pun berdiri di sana terdiam merasakan ketegangan yang begitu kuat. Tak ada suara selain desiran angin antara dedaunan. Tapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang mengintai mereka. Sesuatu yang sangat kuat dan juga berbahaya. Andi pun menatap Santi dengan mata penuh ketakutan. "Kamu siap?" Santi pun mengangguk meskipun hatinya diliputi oleh kecemasan. "Kita tidak punya pilihan lain." Mereka pun melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan. Mereka siap menghadapi teror yang mungkin menunggu mereka. Warung Bu Asih pun mungkin sudah terbakar, tetapi terornya belum berakhir. Sesuatu yang lebih menyeramkan sedang menunggu mereka di sana. Saat mereka memasuki hutan, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Mereka malah dibuat terkejut oleh boneka-boneka yang semakin banyak. Itu membuatnya merasa bingung. Tetapi di situ mereka tidak menemukan Bu Asih yang ada di dalam hutan. Akhirnya pun setelah mereka menunggu cukup lama, mereka berdua pun kembali ke rumah mereka lagi. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun kembali ke kota. Mereka teringat karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dia pun akhirnya meminta izin kepada Pak Surya untuk segera meninggalkan desa itu dan nantinya akan kembali lagi beberapa bulan yang akan datang. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, mereka berdua pun kembali ke kampung itu lagi. Santi dan Andi berjalan menyusuri jalan-jalan desa yang kini tampak asing bagi mereka. Wajah-wajah baru menghiasi tempat ini, menggantikan penduduk lama yang sudah lama pergi. Suasana desa pun tampak tenang dari permukaan. Namun Santi bisa merasakan sesuatu yang janggal. Rasa dingin menyelinap di sela-sela nafasnya, seolah-olah desa ini masih menyimpan luka yang belum sembuh. Ketika mereka sampai di lokasi warung Bu Asih yang 2 bulan lalu dia lihat, mereka terkejut melihat bangunan baru berdiri di sana. Warung itu pun dibangun kembali dengan dinding kayu yang tampak kokoh dan cat yang masih segar. Warung baru itu pun seolah-olah mengingkari sejarah kelam yang pernah terjadi di tempat itu. Bagaimana bisa? Gumam Andi, matanya pun terpaku pada warung itu. Siapa yang berani membangun warung di sini? Santi pun tidak bisa berkata-kata, bayangan kenangan lama kembali menghantamnya dengan keras. Tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Kita harus mencari tahu siapa yang memiliki tempat ini sekarang. Mereka pun mendekati warung dan melihat seorang pria muda di dalam yang sedang mengatur barang-barang di rak. Dia pun tampak sibuk, namun begitu melihat kedatangan Santi dan Andi, pria itu pun menghentikan kegiatannya dan menyambut mereka dengan senyum yang ramah. "Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya penuh semangat. Santi dan Andi pun saling pandang sejenak sebelum Santi memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf, apa Anda pemilik warung ini?" Pria itu pun mengangguk. "Iya, nama saya Arman. Saya baru saja pindah ke desa ini beberapa bulan lalu dan memutuskan untuk membuka warung. Mengapa? Apakah ada yang salah?" Andi pun menggelengkan kepala perlahan, mencoba menahan kekhawatirannya. Tidak ada yang salah.
Hanya saja warung ini punya sejarah yang tidak biasa. Arman pun saat itu tertawa kecil, seolah-olah dia tidak percaya. Oh, saya sudah mendengar beberapa cerita dari penduduk desa tentang tempat ini yang katanya angker, dan tentang seorang wanita tua yang pernah tinggal di sini. Tapi itu kan hanya cerita rakyat, bukan? Santi pun menggigit bibirnya, ragu-ragu untuk menjelaskan lebih jauh. Cerita itu lebih dari sekedar legenda, Arman. Kami pernah mengalami sesuatu di sini, dan itu bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Arman pun menatap mereka dengan rasa penasaran. Benarkah? Sejujurnya, sejak saya membuka warung ini, saya memang mengalami beberapa hal aneh. Kadang-kadang saya mendengar suara-suara di malam hari, seperti langkah kaki atau pintu yang juga terbuka sendiri. Dan ada juga saat-saat di mana saya merasa diawasi, meskipun saya sendirian. Santi merasa bulu kuduknya meremang mendengar pengakuan Arman. Apakah kamu melihat sesuatu yang tidak biasa? Mungkin bayangan atau boneka? Arman pun saat itu terdiam sejenak, seolah-olah sedang mengingat-ingat sesuatu. Iya, bayangan. Aku melihatnya sekali. Dia bergerak di sudut mata saya. Saya pikir itu hanya imajinasi. Tapi boneka? Tidak, saya belum pernah melihat boneka di sini. Andi yang dari tadi mendengarkan dengan cemas, tiba-tiba dia pun berbicara dengan nada serius. Arman, kamu harus berhati-hati. Tempat ini, warung ini, pernah menjadi pusat dari sesuatu yang sangat jahat. Bu Asi wanita yang pernah tinggal di sini bukanlah orang biasa. Dia melakukan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Arman pun kembali tertawa, meskipun ada nada gugup dalam tawanya. Kalian pasti bercanda kan? Bagaimana mungkin seorang wanita tua bisa menjadi pusat dari hal-hal jahat? Santi dan Adi pun saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa apa yang akan mereka katakan mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi mereka harus memperingatkan Arman. Bu Asih adalah seorang dukun, Arman, kata Santi dengan pelan. Dia melakukan ritual-ritual gelap, dan warung ini, tempat ini menjadi sarang dari kekuatan jahat yang dia bawa ke dunia ini. Kami pernah berusaha menghentikannya, tetapi sepertinya roh Bu Asih belum sepenuhnya pergi. Apa yang kamu alami mungkin adalah tanda bahwa dia masih ada di sini. Arman pun terdiam. Tatapannya mulai berubah, kini rasa penasaran di matanya telah digantikan oleh ketakutan yang mulai merayap. Jadi, kalian benar-benar percaya bahwa ada sesuatu di sini? Tanya Arman dengan suara yang pelan. Andi pun langsung mengangguk. Kami tidak hanya percaya, kami tahu. Dan jika kami tidak berhati-hati, hal-hal buruk bisa saja terjadi lagi. Kami sudah melihatnya, dan kami tidak ingin ada orang lain yang harus mengalaminya. Arman pun saat itu menelan ludah. Dia terlihat ragu untuk mempercayai cerita mereka sepenuhnya. Namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di warung ini. Semua kejadian aneh yang dialaminya selama beberapa bulan terakhir mulai terangkai dalam pikirannya, dan dia tidak bisa lagi mengabaikannya. Apakah kalian pikir ada cara untuk menghentikannya? Tanya Arman dengan suaranya yang sudah bergetar. Santi pun mengangguk perlahan. Mungkin ada cara, tetapi kita harus menemukan sumber dari kekuatan itu. Jika benar bahwa roh Bu Asih masih ada, kita harus memastikan bahwa dia tidak bisa kembali lagi, Arman. Andi pun menambahkan ucapan dari temannya. Ini bukan hal yang bisa dianggap enteng. Jika kamu ingin tetap tinggal di sini, kamu harus siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, Arman. Arman pun terdiam lama. Tatapannya menelusuri setiap sudut warung yang kini tampak lebih suram di matanya. Akhirnya pun dia paham dan juga mengangguk dengan pelan. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Jika ada cara untuk menghentikan semua ini, aku juga akan ikut melakukannya. Ucapnya dengan suara yang tegas.
Santi dan Andi merasa sedikit lega mendengar keputusan dari Arman. Namun mereka tahu bahwa ini baru permulaan. Meskipun warung itu terlihat biasa saja, mereka bisa merasakan bahwa ada kejahatan yang dulu pernah mereka hadapi masih bersembunyi di balik dinding-dinding kayu itu. Hanya saja menunggu waktu untuk saatnya muncul kembali. Singkatnya malam itu, Santi dan Andi pun meninggalkan warung dengan perasaan yang was-was. Mereka tahu bahwa mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi kengerian yang mungkin akan segera datang. Namun di balik ketakutan itu, mereka juga menyadari bahwa ada pelajaran penting yang harus diambil dari semua ini. Hidup memang kadang-kadang menuntut keberanian untuk menghadapi masa lalu, tak peduli seberapa menakutkan masa lalu itu. Ketika mereka berjalan menjauh dari warung, Andi pun bergumam, "Kita tidak bisa lari dari masa lalu ya." Santi pun menjawabnya dengan mengangguk, "Tidak, kita tidak bisa. Tapi kita bisa mencoba memperbaiki kesalahan dan memastikan hal yang sama tidak terjadi lagi." Dengan tekad yang semakin kuat, mereka tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan bahaya, mereka tidak bisa membiarkan teror Bu Asi menghancurkan hidup mereka lagi. Mereka pun harus menghadapi kegelapan itu sekali lagi. Dan kali ini, mereka harus memastikan bahwa semuanya benar-benar berakhir. Singkat cerita, malam pun mulai menyelimuti desa dengan kelam. Santi, Andi, dan Arman berdiri di depan warung. Mereka bersiap untuk memulai penyelidikan mereka dengan perlengkapan sederhana, yaitu antara lain senter, kamera, dan juga beberapa jimat. Mereka lalu memasuki warung yang kini terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Warung itu meskipun baru dibangun, memiliki aura yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dindingnya yang baru saja dicat seolah menyimpan rahasia kelam di baliknya. Ketika mereka melangkah masuk, Arman pun langsung mematikan lampu meninggalkan mereka dalam kegelapan yang disorot oleh senter-senter mereka. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanya Arman, suaranya pun sedikit bergetar. Santi lalu menatap sekeliling. "Kita harus mencari jejak-jejak gaib yang mungkin masih ada di sini. Boneka-boneka itu, ritual-ritual yang Bu Asi lakukan, semua itu mungkin masih saja menyisakan bekas." Andi pun mengangguk dengan setuju. "Tapi kita harus berhati-hati. Keberadaan Bu Asi mungkin belum sepenuhnya lenyap." Ketika mereka mulai menyusuri warung, suasana pun semakin mencekam. Suara desiran angin di luar terdengar seolah-olah bergabung dengan gemuruh yang berasal dari dalam warung. Bayangan-bayangan aneh bergerak di sudut-sudut mata mereka. Namun ketika mereka menoleh, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Mereka hanya menemukan sebuah lemari kecil di pojok ruangan yang sudah tertutup rapat. Dengan hati-hati Santi pun membuka lemari itu dan menemukan beberapa benda-benda yang aneh. Antara lain ada boneka-boneka jerami kecil, lilin-lilin hitam, dan beberapa kertas yang tampaknya berisi tulisan-tulisan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tiba-tiba saat itu Andi pun merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan tersebut. Ini terlihat seperti benda-benda yang pernah ada di altar Bu Asi, kata Andi, suaranya pun bergetar. "Tapi, kenapa ada di sini ya?" Arman pun langsung menatap benda-benda itu dengan ketidakpastian. "Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Aku hanya menemukan beberapa benda aneh yang sudah ada di sini ketika aku mulai membuka warung. Aku kira itu hanya hiasan lama." Santi pun memandang benda-benda itu dengan hati-hati. "Kita harus memeriksa lebih lanjut. Jika Bu Asi masih ada, benda-benda ini mungkin memiliki kekuatan untuk memanggilnya kembali." Singkat cerita, setelah percakapan itu, malam pun semakin larut. Ketika mereka duduk di meja, mereka mencoba menganalisis penemuan mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar. Suara langkah kaki, seperti seseorang yang berjalan di sekitar warung. Padahal mereka tahu bahwa tidak ada orang lain di sekitar. Tiba-tiba saat itu lampu warung pun berkedip-kedip dan padam. Kegelapan menyelimuti mereka. Arman meraih senter dan menyalakannya. Tetapi sinarnya bergetar. Di luar mereka bisa melihat bayangan hitam bergerak di antara pohon-pohon. "Hah? Apakah itu?" Arman berbisik, matanya pun terbelalak.
Santi pun mencoba berusaha tetap tenang. Itu adalah tanda bahwa Bu Asih mencoba berkomunikasi. Kita harus tetap fokus. Mereka pun segera mengatur strategi. Santi memutuskan untuk melakukan ritual sederhana menggunakan jimat yang mereka bawa, berharap itu bisa menghalau energi negatif. Andi pun menyusun ulang benda-benda yang mereka temukan di lemari. Dia mencoba mencari pola yang mungkin bisa membantu mereka. Tetapi tiba-tiba, teriakan Arman menggema di ruang warung. Ketika Santi dan Andi menoleh, mereka melihat boneka-boneka jerami kecil yang tampaknya menyerupai Arman, yang telah diletakkan di depan pintu warung. Boneka itu pun memiliki mata hitam yang mengerikan dan juga senyum yang jahat. Arman pun saat itu mundur. Ketakutan yang mendalam terlukis di wajahnya. Ini, boneka itu terlihat seperti saya. Santi mencoba untuk menenangkan Arman. Jangan panik. Ini mungkin cara Bu Asih untuk menunjukkan bahwa dia masih ada di sini. Kita harus tetap tenang dan fokus. Mereka pun segera kembali ke meja, mencoba menganalisis informasi yang mereka miliki. Santi menyadari bahwa ada pola tertentu dalam benda-benda yang mereka temukan. Tulisan-tulisan dalam bahasa kuno tampaknya menggambarkan ritual pemanggilan roh jahat. Dia mencoba mengartikan tulisan itu dengan bantuan buku referensi yang mereka bawa. Ketika Santi sedang fokus pada buku, Andi pun memperhatikan sekeliling dengan waspada. Bayangan-bayangan hitam itu semakin sering muncul dan suara-suara aneh semakin nyata. Suasana semakin mencekam, seolah-olah sesuatu yang gelap dan menakutkan sedang mendekat. Tiba-tiba mereka pun mendengar suara tawa yang jahat yang datang dari arah belakang warung itu. Suara itu seperti datang dari dalam kegelapan yang pekat. Mereka bertiga pun saling bertukar pandang, merasakan ketegangan yang mengikat mereka. Bu Asih, dia sedang mencoba untuk mengganggu kita, bisik Santi kepada teman-temannya. Dengan keberanian yang tersisa, Santi pun melanjutkan ritualnya. Dia lalu membaca doa dengan suara keras. Sementara itu Andi dan Arman pun menjaga agar tidak ada yang mengganggu mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir melawan kekuatan jahat yang pernah menguasai tempat ini. Arwan yang awalnya skeptis kini merasakan ketegangan yang mendalam. Dia melihat bayangan Bu Asih muncul di depan mereka. Dengan mata yang penuh kemarahan, namun dia juga merasakan sesuatu yang lain. Rasa tanggung jawab untuk melindungi tempat ini dan untuk memastikan bahwa kejahatan tidak akan menang lagi. Santi pun melanjutkan doa dengan tekun. Kami tidak akan membiarkanmu kembali, Bu Asih. Kami sudah berjuang melawan kegelapanmu. Dan kami akan memastikan bahwa kau tidak akan pernah menguasai tempat ini lagi. Tiba-tiba bayangan Bu Asih pun mulai memudar, dan suara tawa jahat itu semakin jauh. Santi merasakan kelegaan, tetapi dia tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Mereka harus memastikan bahwa semua jejak Bu Asih benar-benar harus hilang. Ketika malam berangsur-angsur terang, mereka pun merasa sedikit tenang. Namun mereka tahu bahwa kejahatan yang mereka hadapi tidak akan menyerah begitu saja. Mereka harus terus berjuang, terus melawan dan memastikan bahwa roh Bu Asih tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Arman yang kini merasa lebih percaya diri, dia pun menatap Santi dan Andi. Aku mulai memahami betapa pentingnya apa yang kalian lakukan. Terima kasih sudah memperingatkan aku dan membantuku. Aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi tempat ini. Santi pun saat itu mengangguk. Terima kasih Arman. Kami semua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa desa ini harus aman. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka pun meninggalkan warung dengan keyakinan bahwa mereka akan menemukan cara untuk mengakhiri teror Bu Asih untuk selamanya. Meski kegelapan masih mengancam, mereka tahu bahwa dengan keberanian dan kerjasama, mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang. Malam pun sudah larut ketika Santi, Andi, dan Arman berkumpul di sebuah rumah tua yang mereka sewa untuk memudahkan penyelidikan mereka. Dinding rumah yang sudah usang itu terasa seperti saksi bisu dari misteri yang mereka hadapi. Saat itu di meja, terhambar catatan dan dokumen yang mereka temukan dari dukun yang dulu membantu mereka. Sebelum dukun itu meninggal secara misterius, Santi pun membuka sebuah buku catatan yang usang.
Catatan tersebut mengandung tulisan tangan yang tidak dapat dibaca sepenuhnya oleh mereka. Namun Santi dan Andi mempelajari bagian-bagian yang bisa dipahami. Dalam satu halaman itu ada catatan penting yang mengungkapkan bahwa roh Bu Asi terikat pada seseorang di dunia nyata. Ini tidak bisa jadi kebetulan, kata Santi, wajahnya pun terlihat pucat. Menurut catatan ini, Bu Asi memiliki cara untuk mengikat dirinya dengan seseorang. Dan jika kita tidak menemukan siapa orang itu, dia tidak akan bisa dihancurkan. Andi pun yang sedang membaca catatan itu, dia pun lalu menatap Santi dengan cemas. Jadi, jika benar Bu Asi terikat pada seseorang, itu berarti salah satu dari kita mungkin menjadi medium untuk roh tersebut. Santi pun mengangguk pelan. Dia merasakan ketegangan yang meresap di seluruh tubuhnya. Kita harus segera mencari tahu. Jika salah satu dari kita benar-benar terikat, kita harus memutuskan hubungan ini, atau roh Bu Asi akan terus menguasai tempat ini. Arman pun yang duduk di sudut ruangan menghela nafas dengan berat. Tapi, bagaimana kita bisa mengetahui siapa orang yang terikat? Apakah ada cara untuk memeriksanya? Santi pun langsung menatap catatan dengan serius. Tapi dalam catatan ini, ada beberapa indikasi bahwa medium tersebut mungkin memiliki tanda atau mengalami gejala tertentu. Namun, tidak ada penjelasan yang jelas tentang bagaimana cara mengidentifikasinya. Andi pun memikirkan apa yang telah mereka lalui selama ini. Kita harus mencari tahu lebih lanjut. Setiap peristiwa aneh yang terjadi bisa jadi menjadikan petunjuk. Kita juga harus memeriksa diri kita sendiri untuk memastikan bahwa tidak ada yang terikat pada roh Bu Asi. Mereka pun memutuskan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap diri mereka masing-masing. Santi pun mulai dengan memeriksa kondisi fisik dan emosional mereka, mencari tanda-tanda yang mungkin menunjukkan adanya pengaruh gaib. Sementara itu, Arman pun mulai menyelidiki kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sejak membuka warung. Dia pun mencari pola yang mungkin berhubungan dengan roh Bu Asi. Singkat cerita, malam pun semakin larut dan suasana di rumah itu semakin tegang. Ketika Andi sedang memeriksa catatan lama dari dukun, dia juga menemukan beberapa catatan yang berbicara tentang metode untuk menjelaskan dan juga memutuskan ikatan gaib. Tetapi catatan itu hanya menjelaskan secara samar. Ada satu bagian yang menarik perhatiannya, yaitu bagian tentang pengorbanan terakhir yang mungkin diperlukan untuk menghancurkan roh yang terikat. Ini dia, kata Andi dengan suara yang serak. Catatan ini menyebutkan tentang pengorbanan terakhir. Mungkin untuk menghancurkan roh Bu Asi, kita harus melakukan sesuatu yang melibatkan pengorbanan besar. Tapi pengorbanannya apa? Santi yang telah memeriksa kondisinya sendiri dan tidak menemukan hal yang mencurigakan, dia pun berusaha mencerna informasi baru ini. Jika kita benar-benar harus melakukan pengorbanan, kita perlu memastikan bahwa kita siap secara emosional dan fisik. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Arman pun yang semakin merasa tertekan, dia memutuskan untuk berbicara. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku tidak tahu bagaimana menghubungkannya. Selama beberapa hari terakhir, aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Dan kadang-kadang, aku mengalami mimpi yang tidak bisa aku mengerti. Santi pun saat itu menatap Arman dengan penuh perhatian. Mimpi-mimpi itu mungkin saja menjadi petunjuk. Mungkin kamu mengalami sesuatu yang berhubungan dengan roh Bu Asi. Arman pun saat itu mengangguk. Dia pun lalu mengingat-ingat kembali mimpi-mimpi yang mengganggu tidurnya. Aku sering melihat bayangan Bu Asi dalam mimpiku. Dan kadang-kadang aku merasa seperti dia sedang memanggilku. Santi dan Andi pun langsung saling bertukar pandang. Jika kamu mengalami mimpi yang menunjukkan bahwa kamu mungkin terikat, kita harus berhati-hati. Kita perlu memastikan bahwa kita tidak membuat kesalahan yang bisa membahayakan kita semua, ucap Santi kepada Arman. Mereka pun saat itu melanjutkan penyelidikan dengan penuh kewaspadaan.
Santi pun mengusulkan agar segera mereka melakukan ritual pembersihan untuk menetralkan energi negatif yang mungkin ada di sekitar mereka. Sementara itu Andi pun dan Arman terus mencari petunjuk tambahan dalam catatan dan dokumen yang mereka miliki. Ketika tengah malam tiba, ketegangan di antara mereka pun semakin nyata. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah, dan bayangan-bayangan yang bergerak di jendela menambah ketegangan mereka. Mereka tahu bahwa Bu Asih mungkin sedang mencoba mengganggu mereka dan mereka pun harus tetap fokus. Akhirnya saat itu mereka pun memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan. Santi dan Andi pun mengatur benda-benda yang diperlukan. Sementara Arman, dia menyiapkan tempat di luar rumah untuk ritual tersebut. Mereka pun berdoa dengan penuh keyakinan, berharap bahwa ini akan membantu mengidentifikasi dan menghentikan roh Bu Asih. Saat ritual dimulai, udara di sekitar mereka terasa dingin, dan cahaya lilin pun bergetar dengan kuat. Arman merasa ketegangan yang semakin memuncak di dalam dirinya. Dia juga mulai merasa tidak nyaman, dan mimpi-mimpi buruk yang pernah mengganggunya kembali muncul di dalam benaknya. Tiba-tiba Arman pun merasa tubuhnya mulai terasa berat, dan suara-suara aneh pun mulai terdengar. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Santi dan Andi pun melihat perubahan dalam diri Arman, dan mereka pun tahu bahwa mereka mungkin saja telah menemukan orang yang terikat dengan roh Bu Asih. Santi pun saat itu langsung berteriak, "Arman, tetap tenang Arman. Ini adalah bagian dari ritual. Jangan biarkan roh Bu Asih mengendalikan kamu." Andi pun berusaha untuk menjaga ritual tetap pada jalurnya. Sambil membaca doa-doa yang diperlukan, Arman pun meskipun ketakutan, dia berusaha untuk tetap fokus dan mengikuti arahan mereka. Dia tahu bahwa untuk menghentikan roh Bu Asih, dia harus menghadapi ketakutan terbesarnya dan melakukan pengorbanan yang mungkin diperlukan. Dengan penuh keberanian, Arman pun melangkah maju menghadap ke arah tempat lilin menyala dan berbicara dengan suara yang bergetar. "Aku siap untuk menghadapi apapun yang diperlukan untuk menghentikan roh Bu Asih. Jika ini adalah pengorbanan yang harus kulakukan, aku akan melakukannya." Dengan dukungan dari Santi dan Andi, ritual pun terus berlangsung. Mereka lalu mengaktifkan jimat dan mengucapkan doa terakhir yang diharapkan dapat memutuskan ikatan gaib dan menghapus kekuatan Bu Asih. Ketika ritual mencapai puncaknya, tiba-tiba suasana di sekitar mereka pun berubah. Suara-suara aneh mereda, dan bayangan-bayangan yang mengganggu mulai menghilang. Arman juga merasakan sesuatu yang meringankan beban di tubuhnya, dan dia merasa seperti terlepas dari pengaruh gaib. Santi dan Andi pun merasa lega, tetapi mereka juga tahu bahwa ini masih belum berakhir. Meskipun mereka telah menghadapi dan mengatasi sebagian besar teror, mereka harus tetap waspada untuk memastikan bahwa Bu Asih benar-benar tidak akan kembali. Mari kita tunggu sampai pagi dan pastikan tidak ada lagi gangguan. Kita akan tahu jika Bu Asih sudah benar-benar pergi, kata Santi. Mereka bertiga pun duduk di luar rumah, menunggu dengan cemas dan penuh harapan. Mereka tahu bahwa pengorbanan Arman mungkin telah menyelamatkan mereka dari kegelapan yang mengancam, dan mereka berharap bahwa mereka akhirnya bisa mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung lama. Pada keesokan malam itu, ketegangan yang menggelayuti udara pun terasa semakin berat. Santi, Andi, dan Arman, dia berdiri di depan warung yang kini terbengkalai, dikelilingi oleh lilin-lilin dan jimat-jimat yang disusun dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa malam ini adalah malam penentuan, dan setiap detik berharga dalam usaha mereka untuk menghentikan roh Bu Asih yang masih berkeliaran. Arman pun wajahnya tampak semakin cemas, merasakan sebuah dorongan kuat di dalam dirinya. Selama ritual dia mengalami kilasan kenangan yang mengungkapkan bahwa dia adalah keturunan dari keluarga Bu Asih. Hal ini menjelaskan mengapa roh Bu Asih terus mengincarnya, karena darahnya masih mengalir di dalam tubuhnya. Santi pun menatap Arman dengan penuh keprihatinan. "Arman, jika kamu benar-benar terikat dengan roh ini, mungkin kamu harus menjadi bagian dari ritual ini. Ada kemungkinan kita perlu mengorbankan salah satu dari kita untuk menghancurkan ikatan ini." Arman pun saat itu menelan air liur. Dia sangat merasa berat hati. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika ada cara untuk mengakhiri semua ini dan melindungi kalian, maka aku harus melakukannya."
Andi yang berdiri di samping Santi, dia mencoba menenangkan suasana. Apapun yang terjadi, kita harus siap menghadapi resiko ini. Kalian berdua adalah teman baikku, dan aku ingin memastikan bahwa kita semua harus selamat. Santi pun mengangguk. Dia lalu menyiapkan lilin-lilin dengan penuh perhatian, sementara Andi memeriksa catatan yang telah mereka buat. Ritual ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika tidak, roh Bu Asi maka bisa kembali. Saat mereka sedang memulai ritual, suasana pun menjadi semakin mencekam. Lilin-lilin berkedip, bayangan-bayangan bergerak, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Bu Asi pun muncul di depan mereka. Wajahnya saat itu menunjukkan kemarahan dan penderitaan yang mendalam. Suaranya penuh dengan ancaman. Kalian tidak akan pernah bisa menghentikanku. Aku akan kembali selama ada darahku di dunia ini, teriak Bu Asi dengan suaranya yang menggema dan mengerikan di seluruh ruangan. Santi dan Andi pun dengan tangan mereka bergetar. Mereka pun memimpin ritual dengan doa dan mantra-mantra. Mereka tahu bahwa mereka harus melawan dengan semua kekuatan yang mereka miliki untuk menghancurkan roh Bu Asi. Namun tiba-tiba Arman pun merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Bayangan-bayangan dari masa lalu dan kenangan yang telah dia simpan datang menyerbu pikirannya. Dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Bu Asi adalah dengan mengorbankan dirinya, menghancurkan ikatan darah yang mengikat roh itu pada dunia nyata. Ini adalah saatnya, kata Arman, suaranya pun penuh dengan tekad. Aku akan melakukan pengorbanan ini untuk menghentikan Bu Asi. Kalian harus menyelesaikan ritual ini dan memutuskan ikatan terakhir. Santi dan Andi pun saling bertukar pandang. Mereka menyadari bahwa mereka harus siap menghadapi kenyataan pahit ini. Jika kamu yakin yang harus kamu lakukan, kami akan mendukungmu, Arman, kata Santi, suaranya pun penuh rasa hormat dan keharuan. Arman pun dengan bantuan Santi dan Andi, dia mulai menjalani ritual terakhir. Dia berdiri di depan altar, jimat dan lilin pun terpasang di sekelilingnya. Ritual ini membutuhkan energi dan komitmen yang sangat luar biasa. Dengan tekad yang kuat, Arman pun meletakkan tangannya di atas jimat. Dia lalu merasakan energi gaib yang menyelimuti dirinya. Roh Bu Asi pun semakin mendekat. Dengan kemarahannya semakin meningkat. Kalian semua akan menderita untuk tindakan kalian. Aku tidak akan pernah pergi, ucapnya dengan suara yang sangat mengerikan. Santi dan Andi pun terus membaca doa dan mantra. Mereka berusaha keras untuk menjaga fokus mereka. Arman pun dengan keberanian yang luar biasa, dia mengarahkan energi gaib ke jimat. Dia berusaha memutuskan ikatan darah yang mengikat pada roh Bu Asi. Tiba-tiba saat itu, Arman merasa tubuhnya menjadi semakin ringan, dan seolah-olah roh Bu Asi pun menyerap pada dirinya. Ini adalah akhir dari semuanya. Semoga ini bisa menghentikan teror ini selamanya, ucapnya dengan suara penuh keberanian. Dengan tekad yang semakin kuat, Arman pun meresapi proses pengorbanan. Dan lilin-lilin di sekeliling altar menyala dengan cahaya yang semakin terang. Tiba-tiba saat itu terjadi ledakan energi yang kuat, dan roh Bu Asi pun menjerit dengan kemarahan yang terakhir sebelum akhirnya menghilang dalam kilatan cahaya. Ketika kegelapan mereda dan suasana menjadi tenang, Santi dan Andi pun merasa ada kelegaan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa roh Bu Asi akhirnya telah dihancurkan. Namun Arman telah mengorbankan dirinya dalam proses itu. Santi dan Andi pun dengan air mata di mata, mereka berdiri di depan altar yang kini kosong. Arman telah memberikan pengorbanan. Dia memberikan pengorbanan terbesar untuk menghentikan roh Bu Asi. Kita harus menghormati pengorbanannya dan memastikan bahwa ini tidak akan terulang lagi, ucap Santi dengan penuh haru. Andi pun mengangguk merasakan rasa kehilangan yang mendalam. Arman telah memberikan contoh yang luar biasa tentang keberanian dan juga pengorbanan. Kita harus melanjutkan hidup dengan pelajaran yang telah kita pelajari. Singkat cerita, mereka pun meninggalkan warung yang kini kosong dengan hati yang penuh dengan rasa haru dan kehilangan. Warisan kegelapan yang ditinggalkan oleh Bu Asi tidak akan pernah benar-benar menghilang.
namun mereka telah melakukan segalanya untuk menghentikannya. Ketika mereka meninggalkan desa dan melanjutkan perjalanan hidup mereka, Santi dan Andi pun membawa pelajaran berharga tentang harga dari tindakan masa lalu. Mereka tahu bahwa pengorbanan Arman tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga memberikan pelajaran mendalam tentang keberanian, cinta, dan harga dari tindakan yang dilakukan di masa lalu. Cerita pun selesai. Akhir dari cerita ini mengajarkan bahwa meskipun kegelapan mungkin meninggalkan jejak yang mendalam, keberanian dan pengorbanan dapat membawa cahaya dan harapan ke dalam dunia yang penuh dengan ancaman. Cerita pun tamat. Semoga kalian bisa mengambil cerita ini dengan penuh pembelajaran dan nilai-nilai positif yang bisa dipelajari, dan kalian juga bisa membuang-buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.